Kita bertemu lagi di dalam acara Cafe Kode dengan saya, Haposan Hutagalung. Oke, kita tidak mau masuk ke nama-nama orang ya. Kita bicara aturan dan peraturan terkait hak cipta dan turunannya. Ada peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 di pasal 9. Kita kaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta nomor 26 tahun 2014 ya. Nah, persamaannya itu di pasal 9 PP itu tentang pengaturan pengelolaan hak royalti ya. Berarti ada hak ekonominya, ada aspek komersilnya ya. Nah, di sana ditegaskan semua orang yang ingin menggunakan lagu ciptaan seseorang itu harus dapat izin atau persetujuan atau license dari pemilik hak cipta. Itu undang-undang loh ya, baik di peraturan pemerintah 2021 maupun di Undang Hak Cipta tahun 2014 itu ditegaskan harus ada izin. Jadi si yang akan membawa lagu itu mengajukan permohonan untuk mendapat persetujuan. Si pemilik hak cipta, pemilik lagu memberikan izin, baru bisa legal untuk dieksekusi dan seterusnya. Nah, kemudian di bawah sebagai lembaga pelaksana di bawah itu ada namanya kalau nggak salah LMKN ya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ya. Itu yang memfollow dan mengurusi teknis ke bawahnya semua. Nah, kalau seseorang pemilik lagu atau musik sudah masuk di organisasi di lembaga manajemen tadi itu ya, berarti dia terregister sah ya dan dilindungi oleh undang-undang. Itu hukum loh ya. Dan kalau itu dilanggar itu ada sanksinya, bahkan ada pidananya ya. Nah, jadi kalau si yang akan user katakan yang akan membawakan lagu itu sudah mengajukan permohonan untuk mendapat persetujuan dan diberikan persetujuan, sah dong untuk dibawakan lagunya. Ingat, itu yang ada aspek komersilnya. Berarti ada omset, ada pemasukan dari si user yang akan membawakan lagu itu. Mungkin jual tiket lah, mungkin honor lah, atau aspek komersil yang lain ya. Makanya harus diajukan permohonannya supaya dapat persetujuan dari si pemilik lagu atau si pemilik hak cipta ya. Nah, beda dengan kita bawakan lagu seseorang yang populer dan seterusnya, tapi ternyata tidak ada aspek komersilnya. Misalnya apa? Ada misalnya, katakanlah misalnya seperti konser amal, tidak jual tiket ya, tidak ada aspek komersilnya, nggak ada dapat duit masuk, atau konser-konser kemanusiaan yang lain. Si penyanyi membawakan lagu, si pemilik hak cipta ini, dia nggak dapat duit. Dan memang untuk publik kok. Dia tidak mendapatkan manfaat materi atau ekonomi atau pembayaran atau fee. Itu sah-sah aja ya, sah dibawakan dan tidak dituntut. Tapi kalau konteks untuk digunakan yang ada aspek komersilnya, dia harus ajukan permohonan itu ya. Namanya permohonan tertulis gitu loh. Dapat persetujuan baru sah. Nah, soal berapa fee-nya, berapa jumlah lagunya, judul lagunya apa aja, itu ya
terserah kesepakatan mereka. Ya, tapi ingat, karena itu undang-undang, ya, jadi buatan negara, bukan yang buat, bukan pribadi gitu loh. Nah, sepanjang si yang bawakan lagu ini sudah sepakat dengan lembaga kolektif tadi itu, ya, dan sudah bayar royaltinya, aman, gak ada sanksinya itu, gitu loh. Nah, jadi saya kira yang begini nggak perlu terlalu dipersoalkan sebenarnya. Udah ada aturannya kok, ya, yang dibuat oleh Menteri Kehakiman dan Menkumham gitu loh. Mungkin seperti itu. Sah-sah aja, ya, kalau sedang ada konflik, ya, dan ternyata kan namanya undang-undang itu mengatur hanya hal yang pokok, ya, namanya perjalanan hidup, perjalanan karir, perjalanan profesi orang dan masyarakat luas itu kan dinamis, ya. Kalau memang ada kekosongan, ya harus dikoreksi, ya. Yang kita dengar Menkumham akan mengeluarkan permen atau peraturan menteri, itu kan artinya di bawah undang-undang. Saya kira itu bagus supaya ada kepastian hukum dan tidak ada dualisme, nggak ada pertentangan satu sama lain yang objeknya sama gitu loh. Jadi harus jelas aturannya, jelas peraturannya, ketentuannya, redaksinya juga harus jelas, ya. Redaksinya itu jangan yang multitafsir, supaya orang gampang mencerna, jadi tidak memperdebatkan lagi gitu loh. Nah, jadi saya kira ada hikmahnya dari konflik ini, sehingga pemerintah CQ Menkumham memberikan solusi, ya, solusi terserah, mungkin akan dikeluarkan koreksi lain dalam bentuk peraturan menteri dan seterusnya, supaya ke depan nggak terulang seperti. Nah, ini kan pelajaran, ya, ada konflik seperti ini, ya. Pemerintah ini bicara undang-undang cipta, ya, dan turunannya. Pemerintah CQ Menkumham, ya, akan terpanggil untuk membuat peraturan yang lebih detail, ya, detail dan komplit untuk mengantisipasi ke depan muncul persoalan-persoalan yang sama atau yang sejenisnya ke depan, ya, supaya kita juga terlalu banyak buang energi hanya persoalan beginian, ya. Nah, yang dapat saya simpulkan adalah kalau untuk digunakan yang ada hak ekonomi atau komersilnya, ya itu ada aturannya, ya. Bikin permohonan, minta persetujuan supaya sah untuk dieksekusi gitu loh. Tapi kalau untuk yang non komersil, tidak ada pemasukan, nggak ada omset, nggak ada duit, malas yang nyanyi itu berkeringat dia kan, toh nggak dibayar kok. Misalnya konser amal, nggak usah takut, ya, seperti itu.